Tak ada rotan, akar pun jadi. Jika tak dapat Palestina, Uganda pun tak apa. Begitulah prinsip gerakan Zionis teritorialis pimpinan Israel, Zangwill. Selama berabad-abad, bangsa Yahudi mencari tanah yang dijanjikan, sebuah wilayah yang akan mereka jadikan tanah air. Mordecai Manuel Noah memulai langkah ini dengan membeli sebidang tanah di Grand Island di Sungai Niagara dekat Buffalo, New York, Amerika Serikat 1825. Di tanah itu, Noah membayangkan sebuah koloni Yahudi yang ia sebut Ararat. Di tempat itu pula ia mendirikan monumen dengan tulisan Ararat, sebuah kota perlindungan untuk orang Yahudi, didirikan oleh Mordecai M. Noah pada bulan Tisri 5586 atau September 1825 dan pada 50 tahun kemerdekaan Amerika. Lalu belakangan ini ia menyadari bahwa Palestina adalah satu-satunya jawaban. Keyakinan orang Yahudi adalah membangun kembali tanah air kunonya. Noah meminta Amerika Serikat memimpin usaha ini. Meski gagal, proyek Noah menarik minat dan diskusi. Tahun 1895, Theodor Herzl mendirikan gerakan Zionisme, istilah untuk gerakan Yahudi internasional yang kali pertama dipakai oleh perintis kebudayaan Yahudi. Herzl memandang perlunya dukungan dari negara-negara lain untuk menyediakan tanah bagi orang-orang Yahudi. Tahun 1898, ia pergi ke Istanbul, Turki untuk bertemu dengan Kaisar Wilhelm II dari Jerman dan Sultan Kekaisaran Ottoman. Upaya itu tak membuahkan hasil. Ia pun berpaling ke Britania Raya atau Inggris. Herzl kemudian menggelar Kongres Yahudi Sedunia pertama di Basel, Swiss, 25 Agustus 1899. Di situ hadirlah 196 orang Yahudi dari berbagai belahan dunia. Kongres ini menyepakati agar seluruh Yahudi diaspora, yakni istilah bagi orang-orang Yahudi yang masih berserak di seluruh dunia, untuk secepatnya pindah ke Promised Land atau tanah yang dijanjikan, yang menurut mereka kota suci Yerusalem. Seruan kongres pun tak dapat tanggapan antusias banyak keluarga Yahudi, karena banyak keluarga Yahudi yang sudah mapan di Eropa dan Amerika Serikat enggan untuk pindah. Kemudian Herzl mendapat tawaran dari Menteri Jajahan Inggris Joseph Chamberlain untuk menempati Uganda 5.000 mil persegi dari Kenya. Tawaran ini diberikan karena pogroms atau tindakan-tindakan kekerasan dan pembantaian terhadap Yahudi di Rusia oleh Kizinev. Uganda diharapkan dapat menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi. Tawaran ini dibawa ke Kongres Internasional Organisasi Zionis Dunia ke-6 di Basel, Swiss, 26 Agustus 1903. Terjadi perdebatan sengit. Tanah Afrika itu digambarkan sebagai pintu masuk ke tanah suci dan Naktashil, penampungan sementara untuk bermalam. Namun, kelompok lain merasa bahwa menerima tawaran tersebut akan mempersulit mereka dalam mendirikan negara Yahudi di Palestina. Bangsa Yahudi juga tak akan bisa mengklaim dirinya sebagai penduduk asli tanah itu karena tak ada hubungan sejarah atau kebudayaan antara Ibrani dan Afrika Timur. Kemudian, Kongres memutuskan untuk mengirim ekspedisi untuk memeriksa wilayah Uganda. Hasilnya, iklim Uganda hangat, cocok untuk permukiman. Namun, para pemeriksa menemukan area berbahaya yang dihuni binatang buas seperti raja hutan yang bisa mengancam keselamatan orang-orang Yahudi di sana. Kongres Internasional Organisasi Zionis Dunia ke-7 tahun 1905 memutuskan untuk menolak tawaran Inggris tersebut. Organisasi Zionis Internasional tetap pada pendiriannya untuk menjadikan Palestina sebagai negara. Kalangan Yahudi konservatif ini mendasarkan pada argumentasi bahwa di kota tua Yerusalem terdapat tempat suci agama Yahudi, yakni Temple Mount dan Tembok Barat. Perlu diketahui, Temple Mount, kompleks seluas 15 hektar, merupakan simbol yang sangat berarti bagi agama Yahudi. Agama mereka meyakini bahwa penebusan dan penyelamatan akan terjadi di tempat itu ketika Mesias datang. Kompleks itu juga sangat penting bagi bangsa Palestina dan umat Muslim seluruh dunia, menyebutnya sebagai Haram al-Sharif, tempat maha kudus. Sedangkan Tembok Barat adalah tempat utama berdoa orang-orang Yahudi, sekaligus tempat tersuci dalam Yudaisme. Tembok Barat dulu juga disebut dengan Tembok Ratapan. Bagi Yahudi, Palestina harga mati. Kelompok yang mendukung Herzl membentuk Jewish Territorial Organization atau ITO. Itu bertujuan mencari dan mendirikan tanah air bagi Yahudi dimanapun tempatnya, tak harus di Palestina. Zangwill percaya bahwa kebutuhan untuk menyelamatkan orang Yahudi sangat mendesak. Dia mencoba mendirikan negara Yahudi di beberapa tempat seperti Kanada,
Australia, Mesopotamia, Libya, dan Angola. Zhang Will berkata, Palestina adalah negara tanpa bangsa, sedangkan Yahudi adalah bangsa tanpa negara. Lebih baik punya Uganda daripada tak punya apa-apa. Merebut Palestina dari orang Arab bukan soal kecil. Namun setelah melalui sejarah yang panjang, Israel berhasil mendirikan sebuah negara di tanah Palestina pada 14 Mei 1948. Setelah mandat Inggris berakhir yang memicu perang dengan negara-negara Arab sehari sesudahnya, Israel menang perang. Tapi konflik Israel-Palestina hingga kini masih bergejolak.